tokoh Salafi Wahabi yang punya catatan hitam. Catatan hitam itu apa? Mensyirikan Maulid Nabi, mensyirikan ziarah kubur, membid'ahkan tahlilan. Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Orang keluar dari rumahnya berangkat ke masjid, salah satu tujuannya apa? Mendapatkan ketenangan. Tapi sampai masjid mau berdoa ini rame sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Iya, sallallahu ala Muhammad, betul kita baca salawat. Tapi jangan ganggu saudara Anda. Kalau misalnya ada satu ustadz yang di satu kampung kemudian menyebarkan akidah yang berbeda dengan akidahnya kaum muslimin yang ada di kampung tersebut, jangankan kok bertentangan urusan akidah, urusan masalah khilaf saja hendaknya dihentikan. Karena apa? Dia akan membuat keresahan orang awam, sebab orang awam nalarnya berbeda. Imam Ahmad ibn Hanbal punya murid. Imam Ahmad ibn Hanbal punya murid pergi ke Mesir, lalu bertanya kepada muridnya, apa yang kau lakukan di Mesir? Muridnya bertanya, di Mesir umat pada bermadhab Syafi'i dan Maliki, jadi sekarang saya berusaha untuk merubah mereka agar ikut madhabmu. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad marah, kamu belajar madhab mereka, jangan kau bawa umat kepada madhab, kau bikin masalah nanti. Artinya kalau orang membuat keresahan biarpun atas dasar kebaikan, kalau masalah urusan khilaf saja hendaknya dihentikan. Karena umat ini kalau salah paham berbahaya sekali. Bisa gara-gara urusan sepele, urusan kunut berantem itu. Ulama nggak berantem. Maka sangat layak kalau ada orang membuat keresahan di masyarakat. Misalnya musola ini punya kebiasaan, tak taunya ada orang datang menyalahkan kebiasaan tersebut, padahal kebiasaan itu secara syar'i diperkenankan, maka perlu diturunkan orang tersebut. Bahkan semestinya sebaliknya, seorang alim, seorang ustadz itu yang bijak itu akan melihat keadaan umat, jangan sampai omongannya berbeda. Selagi sampai dikatakan bahwasanya al-amila madhabalah, maknanya apa? Ulama sepakat makna ini. Orang awam itu kalau seandainya punya perilaku salah secara syar'i menurut madhab Imam Syafi'i misalnya, kalau sudah dilakukan jangan sampai disalah-salahin selagi masih bisa dibenarkan dengan madhab lain. Itu kan memang fitnah disebarkan oleh manusia. Kalau beda pendapat wajar, sama Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali berbeda pendapat. Kalau ada orang awam seperti itu punya amalan, kalau misalnya tidak sah menurut satu madhab Syafi'i misalnya, kemudian sudah dilakukan, maka jangan sampai kamu salah-salahin dia. Kekecewaan itu menjadikan dia lari dari kebenaran. Maka tasih benarkan, mungkin dengan madhab yang lain masih dianggap benar. Selagi menurut madhab yang dianggap benar, maka anggap saja amalan itu sah dan selesai. Adapun pendidikan ke depannya, iya, itu pun dengan cara yang halus, bukan dengan cara menyalah-nyalahkan. Apalagi jika membawa akidah yang bertentangan tentang masalah ayat sifat, tentang Allah di atas, di langit, di ini. Kalau sudah hal-hal semacam itu, bukan saja boleh atau tidak boleh, permasalahan menjadi wajib diturunkan. Masih ada ulama, ya, ustadz yang mengatakan nggak boleh kita mengatakan Allah di atas langit. Allah itu ada di hati. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu tidak di atas alam, tidak di bawah alam, tidak di kanan, tidak di kiri. Lantas di mana? Lo antum beribadah kepada Allah, antum nggak tahu Allah itu di mana. Bingung dia. Karena apa? Dia belajar ilmu kalam dan belajar filsafat, itu menyesatkan dia. Apalagi
apalagi jika membawa akidah yang bertentangan tentang masalah ayat sifat, tentang Allah di atas, di langit, di akhir. Kalau sudah hal-hal semacam itu, bukan saja boleh atau tidak boleh, permasalahan menjadi wajib diturunkan. Karena dia bukan saja membuat keresahan umat di dunia, dia membuat sengsara di akhirat. Karena membawa akidah yang salah. Ini harus dipahami. Seorang ustadz itu harus bijak. Sebab ada orang yang ngerti khilafiyah, pokoknya yang benar harus ini, yang lain salah, semuanya bid'ah. Jutaan masyarakat Indonesia ahli bid'ah, sakiai yang masuk neraka. Nah ini memang orang suka bikin ontran-ontran, bikin gara-gara. Lah itu orang-orang seperti itu perlu diturunkan. Karena apa? Umat ini perlu dijaga. Lalu kelompok yang sekarang menyebut dirinya Wahabiyah Salafiyah masuk yang mana? Kita langsung aja Pak ya. Kenapa saya berani menyebut begini? Karena mereka sudah mulai memfatwakan dalam kajian-kajian mereka, akidah Asy'ariyah itu dhalah, sesat, firqatun dhalah. Benar gak? Antum sudah dengar belum? Mau diam? Diam dosa besar tuh. Apalagi ustadz diam, udah nggak boleh diam. Ini sudah perang Pak. Mundur sama dengan al-firar minaz zahaf. Orang yang mundur tidak mau maju terus pada saat segenting ini, dia sama hukumnya ketika berperang mundur lari dari peperangan. Dosa besar gak? Jadi mulai detik ini tidak ada lagi ceritanya Ustadz sudahlah, gak ada cerita begitu. Antum gak ikut, keluar barisan. Kita tetap berjuang, memperjuangkan akidah yang moderat, walaupun gayanya sangar-sangar dikit ya. Mereka sudah berani Pak sekarang. Dan sudah kejadian di tetangga antum sebelah Pekanbaru. Beberapa bulan yang lalu mereka bilang NU Muhammadiyah Jamaah Tabligh ya. Dia ngomong begitu kan? Sesat. Benar kan dia ngomong begitu? Aslinya begitu Pak, walaupun sekarang minta maaf. Dia kalau ke belakang sama, dia ngomong begitu lagi. Itu namanya taqiyah. Ternyata taqiyah itu tidak hanya milik Syiah Rafidah, tapi juga milik Wahabiyah. Ini mereka benci sekali tuh sama orang tuh. Karena NU Muhammadiyah masih mayoritas umat Indonesia, mereka minta maaf Pak. Coba kalau sudah minoritas, digilas oleh mereka itu. Nggak usah jauh-jauh, masjid aja lah. Masjid kalau udah dikuasai gimana? Wah habis, kunut habis, zikir habis. Katanya mengerti ikhtilaf, tapi kok giliran beda dikit mereka nggak mau toleransi. Kita sih gak ada masalah orang gak kunut subuh, yang penting jangan membatalkannya. Kita gak masalah juga kalau orang gak ikut akidah Asy'ariyah, yang penting dia percaya qul huwallahu ahad, selesai kan? Dia gak perlu tahu sifat 20, yang penting dia syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sekarang gak ngerti terus ngomong akidah Asy'ariyah sesat. Antum sudah lihat kan orang-orangnya? Orang-orangnya jelas. Mereka karena gak bisa masuk, mereka katanya ustadz sunnah, kita juga hafal sunnah. Mereka katanya ikut Rasulullah, kita punya sanad ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi